Pak Jokowi membangun atau membentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Itu kan ciptaannya Pak Jokowi. Iya. Jadi Golkar, MAN dan P3 adalah koalisi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Saya melihat begini, memang yang mampu membatasi, kalau saya katakan ruang gerak dari Pak Jokowi yang selama ini bermanuver, ingin jadi mastermind, ingin jadi kingmaker. Itu hanya Bu Megawati. Hanya partai Bu Mega, yang lain ikut saja. Artinya partai lain ini sudah terkondisikan, ke bahasa saya ya, ikut kepada keinginan dari Pak Jokowi itu. Jangkarnya Jokowi itu sekarang Golkar, justru Golkar yang dipegang oleh Pak Jokowi sampai hari ini itu. Di Golkar nggak pernah mengkritik, nggak pernah apa, selalu ya seperti gini. Pak Jokowi dulu hanya setengah kilo angkat, lalu belajar lagi di politik, angkat lagi 1 kilo. Lama kelamaan Pak Jokowi ini kuat. Ketika sudah mengangkat, maka dia tadi bangun tuh koalisi-koalisi itu. Kenapa? Ketika nanti sudah tidak jadi presiden, ini dikhawatirkan Pak Jokowi, mohon maaf, tersandung masalah suatu saat. Usaha Jokowi menjadi kingmaker sudah terlihat sejak setahun yang lalu saat ia membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Namun, Jokowi masih terkendala membangun puzzle-puzzlenya jika hal tersebut dibendung oleh Megawati. Ketidaksepahaman antara Jokowi dan Megawati sudah terjadi sejak lama. Jokowi sepertinya terlihat tidak nyaman dengan PDIP, malah lebih nyaman dengan Golkar. Belajar dari pengalaman, Jokowi mulai memperlihatkan kekuatannya, orang-orang yang tidak bisa dikendalikan dalam konteks tertentu mulai disingkirkan. Namun tindakannya dinilai sudah offside karena menyalahgunakan kekuasaannya, seperti pertemuan koalisi 6 partai di Istana Negara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami akan membahasnya bersama Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Berjumpa kembali teman-teman sekalian. Kali ini kita kedatangan seorang analis atau pengamat ya, pengamat politik menjelang pemilu ini. Jadi laku-laku banget ini. Bang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, Anda juga sering lihat wajahnya ya di TV dan di mana-mana. Tapi kita ngomong kali ini ngomong sersan, serius tapi santai. Ya. Karena kalau politik itu obrolannya berat juga pusing juga ya, Bang. Betul. Bang Ujang Komarudin, saya nanya satu hal tentang kelihatannya 3-4 bulan yang lalu yang namanya Pak Jokowi itu ingin menjadi master itu, artinya apa, bukan master trainer ya, tapi guru bangsa yang kemudian menciptakan sesuatu dan segala macam itu, tapi kelihatannya belum cukup dewasa, belum cukup apa atau apalah itu, mengatakannya bahwa Jokowi ini akhirnya kepentok kenyataan bahwa ternyata Megawati itu masih the one and only dan susah untuk digoyang, sehingga dia harus berbagi kekuasaan begitulah untuk menjadi mastermind itu kan ya. Nah, waktu itu saya dengar, saya merasa oh ya boleh juga itu Jokowi gitu, karena dia meminta bahwa ini harus jadi bikin koalisi, si ini bagian koalisi, ini bagian koalisi. Tapi belakangan kayaknya beliau susah mengendalikan, itu betul atau tidak? Terima kasih nih Bang Lutfi ya, tokoh kita. Saya sudah diundang ke podcast beliau. Terima kasih. Kalau saya membaca begini Bang, sebenarnya kalau boleh saya tambahkan ya, bukan 4 bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu. Oh sudah? Ya, sudah. Ya, bagaimana misalkan Pak Jokowi membangun atau membentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, itu kan ciptaannya Pak Jokowi. Iya. Jadi Golkar, MAN dan P3 adalah koalisi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Oke. Nah sebenarnya ini awalnya adalah skoci dari Pak Ganjar. Jadi untuk Pak Ganjar, seandainya Pak Ganjar tidak dicapreskan oleh PDIP, dia clear. Jadi jauh-jauh hari Pak Jokowi sudah mempersiapkan itu. Nah,
Saya melihatnya begini, emang ada fakta dan kenyataan tadi. Tadi didirikan, lalu misalkan ketika ada penolakan PDIP terkait Piala Dunia 20 ya kan. Oke, ya. Itu kan juga yang menolak PDIP sendiri, Ibu Mega dan katakanlah dengan Pak Ganjar dan kepala daerah di Bali. Nah, saya melihat begini, memang yang mampu membatasi, kalau saya katakan ruang gerak dari Pak Jokowi yang selama ini bermanuver, ingin jadi mastermind, ingin jadi kingmaker, itu hanya Bu Megawati. Saya kasih contoh Bang Lutfi, bagaimana kita mahasiswa termasuk saya gitu ya, menolak Pak Jokowi 3 periode, menolak perpanjangan masa jabatan, menolak pengunduran pemilu, itu kita berdarah-darah dan hampir semua partai menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Ya katanya bisa diundur ya kan, bisa diperpanjang, bahkan Jokowi bisa 3 periode. Jangan lupa hanya Bu Mega yang menolak itu, hanya partai Bu Mega, yang lain ikut saja. Artinya partai lain ini sudah terkondisikan, kalau bahasa saya ya, ikut kepada keinginan dari Pak Jokowi itu. Ya benturannya hanya ada di Bu Mega saja Pak Jokowi ini. Oleh karena itu saya melihatnya Pak Jokowi agak bingung kalau sudah berhadapan-hadapan dengan Bu Mega. Nah, saya mengatakan ya kendala terakhir Pak Jokowi ketika membangun sebuah puzzle koalisi, ya kan, menempatkan tadi partai A harus bergabung dengan partai B misalnya, itu hanya bisa dibendung oleh Ibu Mega, karena Ibu Mega kekeh ya kalau bahasa Sunda itu Bang, kuat pendirian, tidak lihat kanan kiri, ya ibaratnya kalau dibilang tidak sesuai dengan konstitusi ya tidak bisa. Artinya ketika Jokowi 3 periode ya tidak bisa, dan ketika Pak Jokowi punya keinginan sendiri ya tidak bisa. Harus ikut partai dong. Petugas partai. Ya, ikut saya dong. Enaknya seperti itu. Jadi saya melihatnya Pak Jokowi belajar dari pengalaman Pak SBY kan. Pengalaman Bu Mega. SBY waktu itu netral, Bu Mega juga netral. Bahkan Bu Mega itu saking netralnya kalah. 2004 itu kan netral, dia presidennya tapi kalah. Karena membiarkan ya kalah. Pak SBY katakanlah netral, biasanya juga kalah. Pak Hatta Rajasa yang ketika itu berdampingan dengan Pak Prabowo gitu. Biarkan. Nah, Pak Jokowi ini kalau dalam teori beliau itu dulu kan bahasa saya apa ya, pengusaha mebel ya. Kita ngerti politik. Lalu jadi wali kota baru paham sedikit, gubernur jadi presiden, ibarat ini Bang, ngangkat barbel. Seperti gini Pak Jokowi dulu hanya setengah kilo angkat. Lalu belajar lagi di politik, angkat lagi 1 kilo. Lama kelamaan Pak Jokowi ini kuat. Apalagi sudah jadi presiden gitu loh. Jadi 10 kilo dia sudah angkat tuh. Ketika sudah mengangkat maka dia tadi bangun tuh koalisi itu. Kenapa? Ketika nanti sudah tidak jadi presiden, ini dikhawatirkan Pak Jokowi mohon maaf tersandung masalah suatu saat. Misalkan ada masalah usia. Misalkan Pak SBY saja, beliau orang hebat begitu. Ketika beliau sudah tidak jadi presiden, mohon maaf, Partai Demokrat aja mau dicolong. Partai Demokrat aja mau dikudeta. Itu kan sebuah tanda petik pengerjaan politik ya, dari katakanlah kekuasaan kepada Demokrat. Nah ini Pak Jokowi tidak mau kejadian seperti itu. Sekarang aja Nasdemnya udah jadi tersangka Pak. Menteri Informasi dan Komunikasi Pak Jiplate. Sekarang sudah jadi tersangka, jadi begitu berat juga ya melawan. Ya saya sih nanti ini justru kalau ya kan di Pak Jokowi kuat, orang-orang yang tidak bisa dikendalikan ya pasti dalam konteks tertentu akan dikerjai. Itu pasti. Karena saya melihat konstruksinya tadi, daripada saya tidak aman suatu saat tidak menjabat, ya lebih baik ya diamankan dulu yang lain. Nah konteksnya itu. Dan ini kan selalu terjadi pada setiap pemerintahan Bang, bukan hanya di Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tadi belajar dari kenyataan yang angkat barbel tadi, terus belajar. Ketika netral lemah, ya lemah. Netral itu bukan pilihan. Bukan pilihan, lemah. Begitu nanti yang menang lawan politik habis. IKN nggak jalan, mohon maaf Pak Jokowi dan keluarganya bisa disikat juga. Suatu saat. Apalagi mereka ada dalam kekuasaan. Nah ini yang menjadi problem kita. Di kita ini kan tadi hukum
masih bisa dimainkan untuk kepentingan politik, ini repotnya. Oleh karena itu Pak Jokowi tadi ya harus jaga-jaga diri, backup politik, bukan hanya semata-mata tadi melanjutkan pembangunan, bukan, tapi persoalan hukum yang harus katakanlah diamankan ketika sudah tidak menjadi. Aslinya mengamankan diri sendiri dong ya. Pasti Bang, pasti, karena 10 tahun tuh masa yang lama. Banyak juga dinamika ya Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Ada plusnya, ada minusnya. Tentu minusnya banyak. Nah minusnya ini kan banyak orang yang juga memperhatikan. Misalkan tadi Nasdem dianggap ya dikejar oleh kekuasaan, dianggap pun begitu. Banyak hal. Banyak orang yang juga kecewa terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Ini kan orang-orang yang harus diantisipasi. Jadi memang memilih melawan pemerintah itu adalah jalan pedang. Kan gitu kan, memilih jalan pedang. Nah kalau sekarang kemudian Pak Jokowi yang udah diingatkan banyak orang, Pak Jokowi tolong dong jangan masuk dalam politik praktis untuk menyiapkan begini-begini, itu memang wajar ya. Ya, itu memang wajar. Kalau tadi lihat pernyataan tadi kan wajar. Ya, saya dalam konteks dia mengamankan diri tadi, dalam konteks dari keberlanjutan pembangunan juga wajar. Tapi yang tidak wajar ada batasannya, Pak. Batasnya apa? Batasannya adalah ketika beliau presiden menggunakan infrastruktur negara misalkan, atau sistem negara, ataupun apa istilah saya, struktur fasilitas negara, fasilitas negara untuk kepentingan mendukung itu yang tidak boleh. Itu yang disebut abuse of power. Nah ini kan pasti siapapun presidennya gitu, termasuk saya gitu, kalau berkuasa pasti kan menggunakan. Tidak mungkin ketika memihak diam. Ya. Pasti akan menggunakan struktur negara untuk kepentingan, itu yang berbahaya. Nah, oleh karena itu soal dukung-mendukung dalam konteks kapasitas dia sebagai warga negara, oke. Itu memang dibolehkan Ya, dalam boleh saja lah. Ada undang-undang, tapi ketika dukung-mendukung sudah menggunakan kalau bahasa saya struktur negara atau infrastruktur negara, ini yang disebut, kalau saya boleh katakan, abuse of power. Ini di sini Jokowi, kita ngomong terus terang saja. Ya. Di sini Jokowi sudah offset berarti? Saya melihatnya belum. Kemarin ada sedikit agak kita kritik pertemuan misalkan koalisi 6 partai di Istana Negara. Ya, karena dianggap tempatnya ini tempat Istana Negara. Iya. Mestinya kalau, tidak di situ. Kalau bicara yang lain seperti di DPP PAN dong, ketika pertemuan sebelumnya 5 partai itu. Artinya ini saya melihatnya agak belum. Agak masih kelihatan agak samar-samar. Tapi kalau nanti ke depan menggunakan tadi yang infrastruktur negara ini harus kita awasi bersama. Karena sangat berbahaya. Kenapa Bang? Karena punya kejaksaan, punya polisi, punya tentara, punya KPK. Bukan kan sekarang sudah menggunakan kekuasaannya. Bagaimana Johnny G. Plate digelandang kejaksaan, karena itu meskipun itu ada betulnya juga kan, dicari-cari atau kita nggak tahu. Tapi ketika kamu beroposisi dengan saya, melawan saya, maka kamu harus ingat dosamu banyak loh ya. Kan gitu. Kira-kira itu. Betul. Ini kan sama-sama punya kartu nih. Nasdem juga kan dulu di koalisi pemerintahan ketika periode Jokowi pertama pasti punya kartu juga. Bahkan ya banyak juga senior-senior di Nasdem dia mengenakan hal-hal yang negatif juga dari pemerintah ketika menang yang lalu lah. Iya. Artinya ya ini tadi. Kalau tadi betul-betul Anda intervensi terkait hukum, itu abuse of power. Kalau itu terjadi. Tapi membuktikannya itu bukan soal yang mudah. Nah ini Bang, yang agak persoalan. Tapi di politik itu kan kita sama orang politik sama-sama tahu gitu. Ini kalau Nasdem itu ada di koalisi pemerintahan pasti aman. Iya, karena dia kena itu. Pasti aman. Saya masih ingat kok dulu PAN itu ada di koalisi di luar pemerintahan, waktu belum masuk ya. Itu waktu itu langsung Pak Taufik Kurniawan. Oh iya. Kena kasus itu kan bagian daripada itu sebenarnya. Kalau kita kaitkan ya, memang ada kasus korupsinya, tapi itu bagian daripada skenario politik kalau saya melihatnya. Jadi untuk merobohkan kekuasaan itu memang susah ya, dan atau mungkin kalau bicara mungkin ada sesuatu power yang tidak tahu yang kemudian tiba-tiba jadi luar biasa gitu. Kalau saya ada 4 hal yang harus kalau mau merobohkan kekuasaan. Yang pertama, kekuatan mahasiswa dengan rakyat. Terus bersatu dulu. Harus. Yang kedua, ini kekuatan apa? Kekuatan ini elit. Elit itu sama.
Jadi nggak bisa. Kenapa 98 itu bisa reformasi? Elitnya sama-sama mundur kan, sama-sama ingin berjuang dengan rakyat sama-sama. Iya. Yang ketiga itu kekuatan apa? Kekuatan saya mengatakan tentara. Kalau tentaranya masih berpihak kepada pemerintah, ya sih, awal sudah agak susah. Ya saya sih 3 lah kalau dibandingkan 4, 3 saja nih sudah cukup ya untuk bisa. Kalau 3-tiganya ini masih dalam nggak kompak mahasiswanya misalkan gitu kan, lalu elitnya juga masih banyak yang dukung Jokowi gitu, atau tentaranya juga masih ada dalam barisan Jokowi, ya kekuasaan itu masih tetap akan aman begitu. Dan mereka semua dibiayai oleh oligarki gitu. Nah, itu Kira-kira menjadi begitu. personal bang. Saya sangat dekat dengan mahasiswa. Ini cerita. Ketika saya menolak Jokowi 3 periode, ini cerita gitu ya. Itu di 11 April mahasiswa BEMSI se-Indonesia besar-besaran demo gitu. Saya masuk nama saya bang sebagai mentor demo. Mentor demo Jokowi, tolak Jokowi 3 periode. Bahkan ketika saya presentasi di fraksi MPR PKB itu saya diundang. Saya sampaikan skenario Jokowi 3 periode itu saya terbuka dan itu sangat viral. Maka saya itu disebut sebagai ini juru bicara anti Jokowi 3 periode kan. Kalau orang lain kan menginginkan Jokowi 3 periode, saya anti, saya menolak, dan itu punya konsekuensi. Saya ya hampir dicari-cari kesalahannya, ya dimonitor gitu kan. Bahkan di hari itu kita juga, ya mohon maaf ya, ada persiapan kita juga akan dikerjain bang. Kenapa? Waktu Omnibus Law kan, ada kejadian demo ditangkap kan, tokoh-tokoh ya, Jumlu Hidayat ditangkap, Anton Permana ditangkap, Sahdan Nainggolan juga ditangkap. Itu karena ada alasan, ada pembakaran waktu itu, ada kerusuhan. Nah untungnya saya bersyukur, alhamdulillah 11 April itu nggak ada kerusuhan. Itu kasusnya kasus Adi Armando. Jadi saya yang merasa terselamatkan oleh Tuhan gitu, bahwa ya kita bagaimanapun berjuang bergerak untuk demokrasi dan menjaga konstitusi. Ya dalam konteks itu saya sepakat tadi ke awal dengan Bu Mega, dia kekeh. Yang lain kan sudah ngomong, Pak Erlangga sudah ngomong, ya kan? Ya Jokowi 3 periode, kan iya. Pak Zulhas juga sudah bilang. Sama lah dia komporis lah ya. PKB juga sama, Takimin, dan hampir semua sama. Jadi saya mengatakan ya awalnya skenario itu akan jalan, tapi begitu skenario itu saya sampaikan informasi A1 ini ke publik, ya publik juga mengawasi ini semua. Dan ujung dari itu kan tadi perlawanan dari PDIP yang menutup Jokowi tidak bisa memperpanjang, dengan pemilu ataupun Jokowi 3 periode begitu. Iya. Nah kalau ngomong Mega menarik. Kita coba hitung-hitungan nih kekuatan Jokowi dan Mega gitu. Kira-kira apakah memang sekarang itu memang dua orang ini terbelah, atau Jokowi hanya sebagai ya sekedar aktor saja, atau untuk apa dan segala macam gitu. Kira-kira bagaimana? Saya melihatnya terbelah bang, banyak. Misalkan ketidaksepahaman ya antara Jokowi dengan Mega. Saya kasih contoh. Pertama kali kabinet Jokowi periode pertama dilantik, itu kan yang protes PDIP. Ya. Wah, Effendi Simbolon semua protes rame-rame dan lucu. Pengusungnya PDIP ya lalu kabinetnya sudah diberi, akhirnya mereka yang protes, akhirnya diresapel, dapatlah menteri yang baru gitu, ada masuklah Menseskap ketika itu Pak Prabowo. Itu juga ketika misalkan pandemi ketika ketua tim pandeminya Pak Luhut juga ramai juga. Wah, itu yang mengkritik justru PDIP juga. Jadi kadang-kadang lucu. Yang ketiga yang saya perhatikan misalkan dalam konteks apa Piala Dunia kemarin, makan saya itu PDIP yang menolak sangat keras, tidak ada jelas artinya. Lalu jangan lupa Jokowi 3 periode juga PDIP juga yang menolak. Jadi sesungguhnya ini clear, ini hubungan yang tidak bagus antara Jokowi dengan PDIP, dan melihat PDIP sesungguhnya dia bukan tidak nyaman dengan PDIP Pak Jokowi ini, dia nyaman dengan Golkar. Lihat saja jangkarnya Jokowi itu sekarang Golkar, justru Golkar yang dipegang oleh Pak Jokowi sampai hari ini itu. Di Golkar nggak pernah mengkritik, nggak pernah apa, selalu yes dalam konteks. Termasuk juga KIB ini bingung gitu ya. Apakah itu termasuk juga peran Pak Jokowi? Ya, saya sudah katakan waktu itu KIB itu barang miliknya Pak Jokowi.
Dan itu tidak ada yang bantah apapun ketika itu saya selalu katakan, akhirnya kan terjawab juga bahwa Tahun yang lalu kan ya, dilakukan. bilang Pak Jokowi itu pembina kami, pembina dari mana? Iya, artinya sangat clear. Makanya saya bilang analisa saya ketika itu, saya ditelepon beberapa menteri, apa betul Kang Ujang katanya. Bahkan petinggi Golkarnya sendiri yang di belakang layar mengatakan ke saya, itu betul barang ini milik Pak Jokowi katanya. Kalau gitu kita menarik ke KIP. Kalau itu barang Pak Jokowi dan segala macam. Sementara hari ini Jokowi kelihatannya lose of power gitu menghadapi Mega. Ya, saya begini, kemarin yang agak kebingungan dalam dilema adalah Pak Jokowi dipanggil kan dari Solo untuk menghadiri deklarasi Ganjar. Itu kan seorang presiden memang betul diperlakukan sebagai petugas partai ya. Di Solo dipanggil hanya untuk mendeklarasi di batu tulis Ganjar begitu. Saya melihat kelihatannya di situ sebenarnya wibawa presiden itu kurang ya di bawah Mega. Mungkin Mega menganggap tadi bahwa tugas partai kapanpun harus datang gitu 24 jam. Nah, tapi dalam konteks itu kan Pak Jokowi juga mesti punya punya pemarwah gitu ya, bahwa kami presiden itu bukan hanya milik PDIP, ini semua partai dan milik rakyat. Ketika ya seperti itu, maka ya saya mengatakan apakah Pak Jokowi punya kekuatan tidak? Saya meyakini masih punya kekuatan, Pak. Selama beliau masih mengendalikan atau masih menjadi presiden, masih punya kuasa. Karena tadi PDIP tidak bisa dikendalikan, tapi partai lain bisa. Itu dia. Itu yang kemudian jadi pertanyaan besar itu. Lalu apa yang akan dilakukan Jokowi kalau kemudian dia bisa melakukan kepada KIP, karena memang KIP itu adalah asetnya dia misalnya ya. Yang lain bahkan Prabowo dan Caimin asetnya dia beli juga gitu kan. Sementara di PDI jalan buntu bagi dia gitu. Ya, saya melihat begini, ketika ulang tahun PDIP kayak 50 di Kemayoran, itu sangat jelas pidatonya Bu Mega. Sangat tajam itu. Dan kenapa Pak Jokowi lagi-lagi gitu lah, ya kan? Bang Luti orang Jawa kan ngenyeng-ngenyeng lah bahasa. Itu sangat jelas, sangat clear di situ bahwa memang ya dalam konteks tertentu Pak Jokowi, mohon maaf, tidak ada harganya sih. Iya, Pak Jokowi itu kalau nggak ini malah jadi presiden. Nah, di situ ada ketidaknyamanan, gestur tubuh Pak Jokowi itu nggak nyaman di PDIP. Makanya nggak dihargai gitu, kira-kira begitu. Nah, apa yang bisa bedakan ketika Pak Jokowi hadir di partai lain? Iya, santai. Ya, santai. Mereka jadi dirinya sendiri, Pak Jokowi jadi dirinya sendiri. Termasuk di Partai Golkar ketika ulang tahun ke-58, Bang. Beliau itu dari awal sampai akhir hadir. Dan itu menunjukkan simbol apa dari awal dari akhir. Mengatakan ya ini Golkar juga milik saya, kira-kira gitu. Iya. Nah, simbol yang kedua apa? Dia sampai nyanyi, Bang. Pak Jokowi itu belum pernah hadir di satu partai dari awal sampai akhir, kecuali di Golkar. Biasanya pembukaan kan, sambutan sudah. Ini enggak sampai request lagu gitu. Itu simbol bahwa Golkar ini milik saya. Jangan gugat, kira-kira begitu. Memang kenyataannya ya. Kenapa gini, Bang? Konstruksi Golkar kalau kita tarik ke belakang, di Golkar itu kalau ketua umumnya hanya dua hal yang bisa menjadi ketua umum. Satu ada restu RI 1, yang kedua uang. Jadi saya tidak heran kalau Golkar itu memang dipegang oleh presiden. Memang konstruksinya pasca reformasi seperti itu. Pasca reformasi. Nah, saya melihat kalau Bu Mega ya tadi ya saya tidak mau mengatakan berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Mereka Golkar dulu, Bang. Simbol kedua dari Golkar tadi saya katakan bahwa dia kan ada Pak Luhut pakai jaket kuning kalau berdiri, itu juga simbol itu bahwa ada orang saya di sini loh. Itu simbol dari Pak Jokowi. Termasuk protes kepada Luhut yang oleh PDI ya. Nah disitulah sebenarnya Bu Mega mengatakan Pak Jokowi ini kan kader kami, petugas partai, tapi kok kenapa dengan Golkar? Dan lihat saja jabatan-jabatan yang banyak dikasih ke orang lain. Saya kemarin Bang di TV gitu ya. Live dengan seorang petinggi PDIP, saya tidak sebutkan namanya lah. Dia mengatakan ke saya, kami ini berkuasa, tapi kami tidak memiliki kekuasaan. Oh ya, sedih sekali. Iya, sangat curhat. Kami tidak punya apa-apa juga katanya. Orang lain yang menikmati. Oh itu ya terjadi gitu sehingga
sampai sekarang pun masih nafsu syahwatnya masih besar. Kira-kira seperti PDI itu ya. Nah, kira-kira jadi saya bisa mengambil apa kebatinan dari PDIP ya, berkuasa menang tapi kok nggak berkuasa, kira-kira seperti itu. Nah itu diungkapkan oleh petinggi PDIP malah curhat, faktanya seperti itu. Dan itu pelajaran besar buat Bu Mega juga ya. Kelihatannya iya. Makanya Bu Mega tidak mau kecolongan lagi seperti Pak Jokowi. Kelihatannya Pak Jokowi agak bermanuver gitu ya. Manuver Pak Jokowi ini kan kelihatan banget gitu kan ya. Karena saya ketemu beberapa petinggi partai bilang, loh ini yang nyuruh Pak Jokowi kok. Ya. Kok Anda Pak Jokowi? Nah pertanyaannya kemudian, jika situasi sudah saling mematikan begini, mengunci begini, maka kira-kira apa yang bisa diperbuat Jokowi dengan asetnya itu kira-kira? Kompromi. Politik itu kan nggak bisa jalan sendirian. Kompromi. Jadi butuh kompromi. Kompromi sama Mega masih bisa. Dalam politik tidak ada yang tidak Jokowi mungkin. maksudnya. Saya meyakini bisa. Bisa. Dulu itu kan begini, dulu ada isu pengambil alihan PDIP kan tidak terjadi. Karena PDIP itu saya baca dalam ADART-nya, saya peneliti PDIP, disertasi saya tentang PDIP itu. Di ADART-nya tidak mengenal pemilihan. Dia pengusulan nama dari bawah sampai atas. Jadi pasti akan satu nama. Jadi orang akan merebut kendali PDIP itu susah. Iya. Selevel presiden agak berat, apalagi masih Ibu Mega yang pegang kendali, agak sulit. Saya melihat kompromi, berbagi tadi power sharing. Misalkan Mbak Puan megang ketua umum nanti. Ini kan Bu Mega ingin landing secara baik. Seperti Pak SBY memberikan kekuasaan kepada Pak AHY. Iya. Karena apa? PDIP ini kan kelihatannya Bu Mega membaca, kalau tidak baik ya proses suksesi nanti dari Bu Mega ke Mbak Puan, ini hancur betul PDIP ini. Maka kelihatannya dijaga. Nah ini disinilah letak Bu Mega juga berkompromi dengan Pak Jokowi. Saya meyakini. Iya. Dan sudah ngikat banyak tali ke Ganjar lah. Kira-kira begitu. Kalau Ganjar mau, kan itu antara pertarungan antara Puan dan Ganjar dan segala macam. Ya betul. Saya begini. Sekarang aja saya lihat ya Pak Ganjar dikunci juga. Lihat saja misalkan begitu diumumkan langsung ketua pemenangan pemilunya Pak Mbak Puan. Dan beberapa hari berikutnya ketua tim relawannya diumumkan. Pak Ahmad Basara dan di bawahnya ada Pak Adian Apitupulu. Senior lah itu. Ya, artinya itu juga kalau ada yang berkoalisi udah terkunci. Kalau ada yang mau nyumbang juga gitu kan pasti satu pintu. Iya, mau mengajukan cawapres pun seperti Sandi ditolak, nggak bisa. Jadi ini agak di situ. Nah, makanya di situ Pak Jokowi juga mau nawarin cawapres juga kan. Bahasanya mau menyodorkan aja kan, mau ngintip kan gitu. Jadi nggak bisa. Nah, di situ itu dijawab sama Bu Mega. Kami sudah punya 10 kok. Wakil presiden kan, nama wakil presiden. Ya, tapi begini, sehebat-hebatnya PDIP hanya 20%. Butuh orang lain, butuh partai lain. P3 itu Ya 4,5%, Pak. Ya kan? Jadi hanya berapa ya? Jadi ya katakanlah 20, 24, 25%. Tidak cukup untuk bisa menang. Dalam konteks pemilu itu 50+1 lah katakanlah. Jadi memang harus ada pikiran yang agak revolusioner juga agar bisa menang, karena itu masih perlu mereka membujuk beberapa partai kan. Ya, dan tadi ujungnya mesti berkompromi juga dengan presiden. Dan ketika presiden itu sudah menjadikan asetku itu Golkar, maka Golkar juga sulit bergerak, sehingga apa? Ketuanya ini nggak ganti-ganti, iya kan? Nggak ganti-ganti nama, artinya mau pilih siapa gitu kan enggak. Betul, ini agak dilema Golkar. Satu sisi Golkar sudah memutuskan dalam Munas dan dipertegas dalam Rapimnas bahwa capresnya Pak Erlangga. Betul. Tetapi ketika ditawarkan ke PDIP sudah terkunci, capresnya sudah Ganjar. Ketika mengusulkan cawapresnya Erlangga juga nggak mau Bu Meganya. Iya. Pilihannya ke Pak Prabowo juga sama. Begitu menyodorkan nama Pak Erlangga sebagai cawapres juga agak berat. Agak sulit. Ini dalam dilema Pak Erlangga ini. Oleh karena itu kesulitan Golkar di situ. Partai besar, tapi tadi dikendalikan oleh presiden. Ya tentu ketua umumnya mohon maaf kurang memiliki elektabilitas yang cukup untuk bisa bertanding. Ya akhirnya ya sekarang dalam dilema itu. Bisa jadi sangat kalah gitu ya. Karena memang dia ketinggalan dalam karena tergantung Pak Jokowi kan gitu. Ya itu persoalannya. Oleh karena itu saya melihat kan begini ya, semua ketua umum partai ataupun partai yang tidak punya kadernya untuk dicapreskan pasti begini,
akan mengusung kalau bisa kadernya, kalau tidak bisa ngambil orang lain untuk jadi capres. Kenapa? Ada efek ekor jas. Termasuk Ganjar. Kenapa Ganjar? Ya karena kalau PDIP mencapreskan yang lain nggak ada dampaknya. Tetapi kalau Ganjar masih ada karena kader. Iya. Jadi paling ada hubungan paralel dengan pilegnya. Ada efek ekor jasnya sama. Ya, kenapa mati-matian Nasdem mengusung Anies kan? Ya akan mendapatkan efek ekor jas. Sama Golkar juga sama Bang. Erlangga kenapa mati-matian ya ingin masuk jadi cawapres siapapun misalkan ke Ganjar atau ke Prabowo? Karena Golkarnya supaya dapat pemberitaan yang bagus, supaya mendapat efek elektoral dari pencapresan ketua umumnya seperti itu. Ini kan juga terjadi saling mengunci itu dalam sistem pemilu terbuka dan tertutup. Ya. Nah, itu gimana ya anunya itu apa namanya impact-nya seperti apa? Nah, saya bingung Bang dengan bangsa ini ya. Nggak tahu. Ini kan proses Bang. Kalau abangnya bingung gimana Bang. kita? Maksud saya mengelola negara ini dengan seperti apa? Begini Bang, saya sering ngisi bimtek anggota DPRD Bang, hampir seluruh Indonesia. Saya katakan, mereka itu mengatakan ini pemilu penuh ketidakpastian. Iya loh Bang, sekarang pendaftaran caleg sudah jalan nih, prosesnya udah jalan, udah panjang, udah lama tahapannya gitu ya. Loh, sistem pemilunya belum diputuskan sama MK gimana? Iya. Ini pemilu yang penuh ketidakpastian. Karena begitu misalkan mereka keluarkan uang berkampanye sekarang sosialisasi, begitu tertutup, ya nggak bisa juga, dia nggak akan menang juga, karena nomor satu yang menang. Iya. Ya kan? Nah, begitu misalkan sekarang mereka diam saja, ya kan? Ketinggalan. Kalau tertutup juga, terbuka udah ketinggalan juga. Jadi saya melihat bahwa ya MK-nya juga begini, Bang. MK baru kemarin ngomong kayaknya tertutup kayaknya, gitu, memberi sinyal saja. Nah, saya sih begini, mungkin tertutup, tetapi komprominya 2029. Waduh. Kalau tertutup 2024, kalau saya mohon maaf, ya saya menyalahkan hakim MK. Mereka tidak ngerti politik kok. Mereka hukum kok. Iya, aturan. Iya, dan jangan lupa ini proses politik pemilu itu. Jadi kalau sengketanya gitu ya, baru hukum. Tapi ini proses politik, maksud saya. Ini menurut saya mereka katakanlah walaupun itu hak mereka untuk memutuskan, tapi saya boleh mengkritik dong bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti tentang politik, bahwa tahapan-tahapan yang sudah ada, yang sudah terjadi itu akan merubah semua, Bang. Iya, kalau ini kan orang sudah jalan, suruh balik lagi ke garis start dong. Ya, makanya saya bilang kalau memutuskan tadi, kalau informasi abang betul tertutup, ini berbahaya dalam konteks berdemokrasi. Tapi bukankah itu yang kemudian jadi mengunci semua partai lawan PDI adalah lawannya itu tertutup dan terbuka. Partai-partai ini kan tidak menginginkan ketertutupan. Ayo kita ini kan gitu. Betul. Makanya kedua yang saya ingin amati juga dari MK, kita kritisi juga ya, kalau memutuskan tertutup artinya ikut kekuasaan. Ikut PDI. Iya. Mestinya hakim MK itu kalau saya berjiwa negarawan. Iya, harus sekarang zamannya udah beda. Sudah beda. Kalaupun memutuskan, saya bilang dikaji secara mendalam gitu ya. Kalaupun mau tertutup, saya melihatnya Bang, 2029, karena ini waktu sudah tahapannya sudah jalan. Iya. Kecuali putusannya ya 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Ini daftar calon udah diserahkan. Semua tahapannya sudah jalan, jadi sudah tinggal di finish aja nih Bang. Dan bulan September sudah pendaftaran. Tapi apakah itu ada skenario kira-kira? Kalau ada skenario kayak apa itu yang terbuka dan tertutup itu? Kok sampai hari ini belum di? Yang mereka mengatakan ya PDIP akan menunjukkan tajinya. Nanti kalau sudah tertutup berhasil, mereka ingin juga nanti Pilpres juga akan di MPR. Kembali yang lama dong ya. Nah, itu kan aneh-aneh juga. Sama, tertutup kembali yang lama. Iya. Kan dulu pernah tertutup. Jadi kalau tertutup diputuskan kembali ke yang lama. Kalau nanti skenarionya ini berhasil, lalu PDIP punya mau nanti lagi kan ke pemilihannya di MPR presiden, ya sama juga kembali kepada sistem yang lama. Jadi saya sih melihat, ya saya sih jujur karena saya masih di kampus ya, yang mengatakan objektif aja untuk kepentingan informasi kepada bangsa dan negara. Makanya saya dari 7 tahun yang lalu Bang, jalan dari BEM ke BEM Bang, dari mahasiswa ke mahasiswa, saya dari panggung ke panggung, Zoom ke Zoom gitu karena pandemi itu. Ya paling tidak saya memberikan perspektif lain, memberi semangat kepada warga negara ini agar mahasiswa agar
tetap berjuang. Dan saya ya itu ujung-ujungnya saya dituduh Ujang Komarudin katanya mentor demonstrasi tolak Jokowi 3 Betul bang, saya bilang intel. Tapi kan memberikan sesuatu yang mencerahkan sebetulnya. Nah, disitulah saya merasa ya saya bukan siapa-siapa bang, orang kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ide saya, gagasan saya yang kecil itu yang sederhana itu ya paling tidak bisa mengawal proses demokrasi bang. Saya S1 politik Islam, Bang. S2 politik, S3 politik. Saya belajar demokrasi juga saya dalami gitu. Masa kita paham demokrasi, kenapa kita tidak sampaikan? Tapi gini bang, belum saya abang lanjutkan, mohon maaf. Anehnya juga nih bang, guru-guru besar ya, di seluruh Indonesia, profesor, itu doktor, ketika Jokowi 3 periode nggak ada yang bilang bang, nggak ada yang nolak bang kampus-kampus itu. Jadi saya juga bingung, di mana saya bilang peran akademisi itu? Nggak ada apa cek jejak digital. Bahkan mereka banyak menghubungi saya, Pak Ujang kok berani gitu. Ya, kami takut diancam, apalagi kami negeri gitu. Banyak persoalan-persoalan itu bang. Maksud saya kita harus tuntas dalam demokrasi ini. Alhamdulillah nih, Bang Lutfi sudah mengundang di podcastnya untuk memberikan ya pencerdasan kepada anak-anak bangsa yang lain, bang. Luar biasa ya. Dan ternyata meskipun kita ini berdiri bebas di negara yang katanya demokrasi dan bisa ngomong apapun, ternyata kita tidak bebas. Di situ juga ada yang nyuri-nyuri lihat. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda.